Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safiana dari Prodi Pendidikan Geografi ingin mempresentasikan atau memaparkan materi yang berjudul Menyusun Instrumen Evaluasi Belajar. Penyusunan instrumen evaluasi belajar, penyusunan kisi-kisi, penulisan soal, penilaian soal. Penyusunan kisi-kisi. Kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang memuat informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis soal atau meringkas soal menjadi tes. Syarat kisi-kisi yang baik mewakili isi kurikulum yang akan diujikan. Komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang diterapkan. Komponen kisi-kisi, program atau jurusan, mata pelajaran, tujuan pelajaran, kurikulum yang diacu, jumlah soal, alokasi waktu, bentuk soal, jenis atau jenjang sekolah, materi, jumlah soal, dan nomor urut soal. Pertimbangan pemilihan KD yang diujikan. Urgensi, yaitu KD yang secara teoritis mutlak harus dikuasai oleh siswa. Kontinuitas merupakan KD lanjutan yang merupakan pendalaman dari KD yang sudah dipelajari sebelumnya, baik dalam jenjang yang sama maupun antar jenjang. Keterpakaian, KD harus merupakan KD yang memiliki tetapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria indikator yang baik, memuat ciri-ciri TP yang harus diukur, membuat suatu kata kerja operasional yang dapat diukur, khusus untuk bentuk soal uraian dapat lebih dari satu. Berkaitan erat dengan materi beserta SK dan KD, dapat dibuat soal dengan bentuk yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Contoh format kisi-kisi. Jenjang pendidikan dasar, satuan pendidikan SIB, jenjang SMP, tahun pelajaran 2006 sampai 2007. Kurikulum acuan, kata SP, alokasi waktu 120 menit, jumlah soal 50 butir, bentuk soal PG, bentuk penilaian tertulis. Penulisan soal, langkah-langkah penyusunan soal, persiapan, kumpulkan bahan sumber dan referensi yang relevan. Baca standar kompetensi mata pelajaran secara komprehensif. Jabarkan standar kompetensi menjadi indikator. Tuangkan pada lembar kisi-kisi. Tulis butir soal berdasarkan indikator pada lembar spesifikasi bahan ujian. Buatlah dua set soal berdasarkan satu kisi-kisi yang sama. Lakukan telaah soal yang menggunakan kartu telaah atau sebaiknya guru lain. Perbaiki soal yang kurang baik berdasarkan hasil telaah soal, sekaligus ketentuan naskah untuk utama dan cadangan. Buatlah kunci jawaban soal dan norma penskoran sesuai petunjuk, serta tabel konferensi secara terpisah. Konsultasikan dan mintalah pengesahan dan pengawasan. Kaidah penyusunan soal pilihan ganda. Materi. Soal sesuai indikator. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Hanya ada satu kunci jawaban yang paling tepat. Bahasa. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa kaidah bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa komunikatif. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau bias budaya. Pilihan jawaban tidak mengulang kata atau kelompok kata yang sama. Konstriksi. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke kunci jawaban. Pokok soal tidak menggunakan pernyataan yang bersifat negatif ganda. Gambaran, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya jelas dan berfungsi. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Pilihan jawaban jangan menggunakan pernyataan yang berbunyi semua jawaban di atas salah atau semua jawaban di atas benar dan sejenisnya. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka atau secara kronologis. Butir jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya.
Penelaah soal. Tujuan penelaah. Tujuan penelaah soal secara kualitatif merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan setelah penulisan soal. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membaca kembali dan mengkaji setiap butir soal agar diperoleh soal yang berkualitas baik. Sebelumnya soal tersebut dirakit dalam suatu perangkaian soal untuk diujikan. Hal-hal yang ditelaah. Yang pertama materi, yang kedua konstruksi, yang ketiga bahasa. Prosedur. Menggunakan kartu telaah. Tujuan pengisian kartu telaah. Pengisian kartu telaah dilaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, mengisi identitas soal pada kartu. Yang kedua, membaca soal dengan seksama. Yang ketiga, mencocokkan soal dengan kriteria yang ada pada kartu telaah. Yang keempat, memberi tanda cek atau V pada kolom ya bila soal yang telah sudah sesuai dengan kriteria yang ada. Yang kelima, memberikan tanda silang atau kali pada kolom tidak bila soal yang ditelaah tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian dituliskan alasannya pada ruangan catatan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang menyusun instrumen evaluasi pembelajaran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.